kita punya yang namanya teorema. Teorema ini bersinonim dengan fakta atau statement. Jadi kalau contoh statement, kita misalkan statement yang benar. Contohnya yang udah kita tahu banget, 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 5 tambah 6 sama dengan 11. Contoh statement, dan kita udah tahu ini benar. Salah satu teorema yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang banyak kegunaannya di bidang manapun. Dan teorema ini tuh tentang segitiga. Jadi statement tentang segitiga, tepatnya siku-siku. Segitiga, siku-siku. Misal kita punya suatu segitiga siku-siku, kita namain yang ini A, B deh, yang ini A, dan hipotenusnya kita namain C. Teorema Pythagoras nyatain kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan sisi hipotenusnya kuadrat. Oke, buat visualisasinya atau bukti secara visualnya, contoh simpelnya. Oke, sebelum itu, kalau kita punya persegi dengan sisinya A, dengan sisinya A, dan yang vertikalnya juga A sisinya. Kita punya kotak berarti. Nah, areanya itu kan berarti A dikali A kan? Areanya itu A dikali A, atau A kuadrat. Kita tulis A kuadrat. Sama juga kalau kita punya persegi panjang, persegi dengan sisi B. Jadi ini B, kita punya kotak juga. Anggap ini kotak. Areanya juga B kuadrat. Sama kayak C juga. Mungkin segini C itu. Kita buat kotak dengan sisi-sisinya C juga.
area ini tuh C. Berarti kalau secara tidak langsung teorema Pythagoras itu nyatain kalau kita tambahin area A kuadrat, area persegi yang ini A kuadrat ditambah area B kuadrat atau ditambah B kuadrat, atau B kuadrat itu kan area yang ini, itu bakal sama dengan area persegi ini, karena area ini tuh C kuadrat. Kita lihat C kuadrat. Buat bukti secara visualnya atau buat visualisasinya kita lihat. Ini kita punya persegi nih. Persegi segitiga. Ini sisi B, ini sisi A, ini sisi hipotenusnya atau C-nya. Kita punya kotak sisinya B. Ini B panjangnya, ini B panjangnya. Dan juga ada sisi A. Kita buat dari sisi A persegi juga. Ini sisinya A, ini juga sisinya A. Berarti area ini A kuadrat, area ini B kuadrat, dan ini juga persegi dari C. Ini panjangnya C, ini juga panjangnya C. Dapat kotak kita dari tiga-tiganya. Oke. Coba kita pindahin area ini, area si A ke kotak ini. Ke perseginya C. Yang sisinya C. Set. Apakah masuk? Kita lihat masuk. Berarti apa maksudnya? Jadi area persegi ini ditambah area persegi yang ini sama dengan area persegi yang ini. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau area ini ditambah area ini sama dengan area yang gede ini. Kita pakai yang lain. Oke, bentar. Kita balikin dulu areanya. Kita contoh yang lain. Kita lihat, kita coba masukin. Set. Apakah masuk? Masuk. Kita coba lagi. Set. Set. Kita lihat apakah set. Oke. Jadi buat visualisasinya gitu. Nanti mungkin kita bisa kedepannya bisa kita buktiin pakai yang lain, karena bukti Pythagoras tuh bukti teoremanya ada lebih dari 304 bukti. Jadi udah banyak banget buktinya. Nah, kita lihat di unit lingkaran. Kita punya hipotenusnya 1. Kita punya segitiga hipotenusnya 1. Dan sisi yang vertikal selalu sin. Contohnya ini sekarang 60.
terus sisi yang horizontalnya selalu cos, kan kayak yang kemarin, entah apapun sudutnya, entah di sini, di bawah atau di sini, itu selalu yang atas bawah sin, yang kiri kanan cos sisinya tuh. Nah kalau kita pakai Pitagoras berarti kita dapat apa? Di unit lingkaran kita tahu segitiga sisi hipotenusnya selalu 1. Terus sisi yang horizontal atau vertikal atau y-nya itu selalu sin. Sin kita kasih nama sudutnya x lah, nggak penting apapun sudutnya. Terus sisi yang bawahnya selalu cos dari sudut tersebut yang kita punya. Jadi sudutnya nggak bisa beda, ini mah theta misalkan, ini mah x, nggak bisa. Atau ini 5, ini 2, nggak bisa, karena ya beda. Karena di sininya juga sinnya 60, inputannya cosnya 60 dari datanya kita, dari sudutnya kita. Nah kalau kita punya Pitagoras, kita dapat a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Berarti berapa? Kita punya sin kan, sin kuadrat x, sin x kita kuadratin, ditambah cos x kita kuadratin juga, sama dengan hipotenusnya dikuadratin 1 kuadrat. Oke, 1 kuadrat itu kan 1 kali 1 ya. Nah 1 kali 1 mah sama aja, hasilnya tetap 1 kali apapun kita kaliin apapun dengan 1, hasilnya pasti apapun itu. Berarti kita dapat ya 1. Jadi bisa kita tulis saja 1. Nah ini adalah salah satu sifat dari sin dan cos. Ambil sudut manapun, kita tambahin sin sudut itu dikuadratin, terus ditambah cos dari sudut itu kita kuadratin juga, hasilnya 1. Biasanya kalian nggak nemuin ditulisnya gini, biasanya ditulisnya sin x kuadrat, ditulisnya di sini jadi ditambah cos x kuadrat sama dengan 1. Cuman masalah notasi aja. Bisa juga dibacanya sin kuadrat x.